Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan serta menjaga imunitas tubuh kalian dengan cara mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bernutrisi biar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dan untuk hari ini kita akan belajar terkait klasifikasi virus. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menyebutkan klasifikasi virus dengan tepat. Setiap virus itu memiliki ciri yang khusus. Nah, ciri inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengklasifikasian virus. Seperti halnya pada tabel berikut. Nah, di sini ada dua ciri. Yang pertama yaitu ciri-ciri utama. Asam nukleat bisa berupa RNA atau DNA, struktur partikel virus, baik itu kapsid berbentuk heliks maupun ikosahedral, bisa berbentuk telanjang maupun bersampul. Jumlah kapsomer, ukuran virion. Nah, di sini ada yang tahu nggak virion itu apa? Virion itu adalah virus dalam bentuk partikel. Jadi virusnya itu bukan dalam atau masuk dalam sel inang, melainkan di luar sel inangnya. Kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan. Terus ciri-ciri sekundernya, kisaran inang yang meliputi spesies inang, jaringan inang, atau tipe-tipe sel yang khusus. Kemudian cara penularan dan juga struktur permukaan khusus, yaitu sifat-sifat antigenik. Nah, dari uraian tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 pengelompokan atau pengklasifikasian virus. Yang pertama didasarkan pada kandungan asam nukleatnya, yang kedua bentuk dasarnya, yang ketiga keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, yang keempat jumlah kapsomer, dan yang kelima adalah sel inangnya. Pengelompokan virus yang pertama yaitu didasarkan pada kandungan asam nukleatnya. Nah, di sini ada yang tahu nggak asam nukleat itu apa? Jadi, asam nukleat itu merupakan senyawa yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ribovirus dan yang kedua deoksiribovirus. Nah, yang pertama ribovirus ini merupakan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya seperti picornavirus, TMV, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar di samping. Yang kedua adalah deoksiribovirus, yang asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya seperti herpes virus, penyebab herpes, bakteriofag, dan lain sebagainya. Untuk gambar atau lebih jelasnya bisa dilihat gambar di samping. Kemudian pengelompokan yang kedua ini didasarkan pada bentuk dasarnya. Nah, yang pertama ini virus bentuk ikosahedral. Jadi ikosahedral ini sama halnya dengan virus yang berbentuk polihedral. Contohnya seperti virus polio dan juga adenovirus. Nah, virus ikosahedral ini merupakan virus yang memiliki bentuk serta tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Yang kedua, virus berbentuk helikal atau batang. Jadi, virus ini memiliki bentuk yang menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, serta memiliki satu sumbu rotasi. Pada bagian atasnya terlihat RNA virus dengan kapsomernya. Contohnya seperti virus influenza dan juga TMV. Yang ketiga, virus bentuk kompleks. Jadi, virus ini memiliki struktur yang sangat kompleks. Contohnya seperti poxivirus. Pengelompokan yang ketiga yaitu didasarkan pada keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Nah, nukleokapsid ini apakah sama dengan kapsid?
Jawabannya adalah tidak. Jadi, kapsid itu asam nukleat yang diselubungi oleh protein, sedangkan nukleokapsid asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Di sini ada dua, yang pertama yaitu virus berselubung atau bersampul. Jadi virus ini mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya seperti herpes virus, rhamnovirus, coronavirus, dan lain sebagainya. Yang kedua, virus telanjang. Jadi virus ini tidak memiliki selubung atau lapisan yang lainnya. Contohnya seperti adenovirus, papavirus, dan picornavirus serta reovirus. Pengelompokan virus yang keempat ini didasarkan pada jumlah kapsomernya. Ada yang tahu nggak kapsomer itu apa? Jadi kapsomer itu merupakan unit protein. Nah, virus yang berjumlah 32 kapsomer ini misalnya pada parvovirus, 252 kapsomer pada adenovirus, 162 kapsomer pada herpes virus, 60 kapsomer pada picornavirus, dan yang terakhir virus yang berjumlah 72 kapsomer ini misalnya pada papavirus. Bisa dilihat gambar di samping, kapsomer itu adalah yang bulat-bulat itu ya. Kemudian pengelompokan virus yang kelima ini didasarkan pada sel inangnya. Virus yang menyerang bakteri ini misalnya pada virus T, kemudian virus yang menyerang pada tumbuhan atau tanaman tembakau misalnya yaitu virus TMV, virus yang menyerang hewan misalnya NCD, kemudian yang terakhir yaitu virus yang menyerang manusia misalnya hepatitis. Nah, di sini ada sedikit motivasi untuk kalian dari Ibu Mary Riana. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu akan memiliki masa depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.